Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan pendapatan dan permasalahan yang timbul dari pendapatan. Ini merupakan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya perkenalkan, saya Risa Akrisa, mahasiswi jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai mengenai materi ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian pendapatan dari berbagai sumber. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik dari pendapatan. Yang ketiga, untuk mengetahui konsep dari pendapatan. Yang keempat, untuk mengetahui berbagai penilaian atas pendapatan. Yang kelima, untuk mengetahui pengukuran dan pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 23. Yang terakhir, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dari pendapatan. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendapatan. Terdapat banyak pendapat mengenai pengertian pendapatan ini, namun secara keseluruhan tidak terlalu berbeda. Mulai dari pendapat yang tercantum dalam PSAK hingga dari beberapa ahli yang turut ikut serta dalam menyampaikan pendapatnya. Yang pertama yaitu menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 23 paragraf 6 yang menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Yang selanjutnya yaitu menurut Statement of Financial Accounting Concept atau SFAC nomor 6 paragraf 78 yang menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajiban dari pengiriman atas produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan. Selanjutnya yaitu menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK tahun 2002. Sebagaimana yang tercantum di dalam slide, yang merupakan hasil adopsi definisi oleh IAI atas pendapatan dari IASC halaman 17 dan 18 yang menempatkan pendapatan atau revenue sebagai unsur penghasilan atau income. Yang selanjutnya yaitu menurut Accounting Principles Board nomor 4 paragraf 134 yang mana definisinya tidak terlalu berbeda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, hanya saja Accounting Principles Board ini mendefinisikan pendapatan dengan memasukkan kriteria pengakuan. Selanjutnya kita akan membahas pendapat beberapa ahli mengenai definisi pendapatan. Yang pertama yaitu menurut Patton tahun 1970 yang menyatakan bahwa revenue is the product of enterprise, measured by the amount of new assets received from customers. State in terms of assets, the revenue of enterprise is represented. Finally, by the flow of funds from customers or patrons in exchange for the products of the business, either commodities or service. Yang selanjutnya yaitu menurut ahli Vernon Kam. Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam jumlah atau nilai aktiva dan modal, dan biasanya kenaikan tersebut berwujud aliran kas masuk ke unit usaha. Aliran kas masuk ini terjadi terutama akibat penciptaan melalui produksi dan penjualan output perusahaan. Yang ketiga yaitu menurut Munandar, pendapatan adalah suatu penambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya owner's equity, tetapi bukan karena penambahan modal dari pemiliknya, dan bukan pula merupakan penambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu menurut Zaki Barituan. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang, atau bisa juga kombinasi dari keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha. Masuk ke topik pembahasan yang kedua, yaitu karakteristik pendapatan. Dari beberapa definisi yang sudah kita bahas sebelumnya,
kita sudah dapat mengetahui apa-apa saja karakteristik-karakteristik dari pendapatan yang akan kita bahas berikutnya. Yang pertama yaitu kenaikan aset. Yang termasuk dalam kenaikan aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dana dari konsumen, kenaikan laba ekonomi, dan laba penjualan aset. Karakteristik yang kedua yaitu operasi utama yang terus-menerus. Maksudnya adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga yaitu pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban. Maksudnya adalah suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan, pengiriman barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi, kenaikan aset pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban. Yang keempat yaitu suatu entitas. Maksudnya adalah pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Yang kelima yaitu produk perusahaan, di mana aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, bukan sebagai pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang merupakan pendapatan. Produk merupakan pencapaian dari tiap kegiatan produktif. Pendapatan merupakan aliran masuk aset atau unit moneter, dan hal tersebut berkaitan dengan aliran fisik berupa penyerahan produk atau output perusahaan. Yang keenam yaitu pertukaran produk. Pertukaran produk ini harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Yang ketujuh yaitu menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa produk. Maksudnya adalah di mana pendapatan merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Karakteristik yang terakhir yaitu kenaikan ekuitas. Pendapatan akan mengakibatkan kenaikan ekuitas jika berkelanjutan dan akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Selain itu, jika lebih dikhususkan dalam sudut pandang perusahaan, ada beberapa karakteristik tertentu dari pendapatan yang akan menentukan atau membatasi bahwa sejumlah rupiah yang masuk ke perusahaan merupakan pendapatan yang berasal dari operasi perusahaan, yaitu yang pertama sumber pendapatan. Jumlah rupiah perusahaan bertambah melalui berbagai cara, tetapi tidak semua cara tersebut dapat mencerminkan itu adalah pendapatan. Tambahan jumlah rupiah aktiva perusahaan dapat berasal dari transaksi modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan barang dagangan seperti aktiva tetap, surat berharga, ataupun penjualan anak atau cabang perusahaan, hadiah, sumbangan, atau penemuan revaluasi aktiva tetap dan penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi yang sudah disebutkan sebelumnya, hanya transaksi atas penjualan produk saja yang dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan, walaupun laba atau rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva selain produk utama perusahaan. Yang kedua yaitu produk dan kegiatan utama perusahaan. Produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun dalam bentuk jasa. Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan berbagai macam produk, atau baik berupa barang atau jasa, ataupun keduanya, yang sangat berlainan jenis maupun arti penting bagi perusahaan. Terkadang, produk yang dihasilkan secara insidensial bila dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul tidak tetap, sering dipandang sebagai elemen pendapatan non-operasi. Maka pemberian pembatasan tentang pendapatan sangat perlu. Untuk itu, produk perusahaan harus diartikan meliputi seluruh jenis barang atau jasa yang disediakan atau diserahkan kepada konsumen tanpa memandang jumlah rupiah relatif tiap jenis produk tersebut, atau sering tidaknya produk tersebut dihasilkan. Yang ketiga yaitu jumlah rupiah pendapatan dan proses penandingan.
Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual persatuan kali kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan mengharapkan terjadinya laba, yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak dibandingkan dengan pendapatan, maka tampaklah jumlah rupiah laba atau pendapatan neto. Topik pembahasan ketiga yaitu konsep pendapatan. Konsep pendapatan yang pertama yaitu proses pembentukan pendapatan atau earning process. Pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan ini timbul karena kegiatan produktif atau karena kegiatan tertentu, misalnya penjualan. Konsep ini didasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Konsep pendapatan yang kedua yaitu proses realisasi pendapatan atau realization process. Proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap akhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa akan dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi, karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Konsep realisasi lebih berkaitan dengan masalah pengukuran pendapatan secara objektif dan lebih bersifat kriteria pengakuan daripada bersifat makna pendapatan. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, misalnya adanya kontrak penjualan. Yang kedua yaitu penguatan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aset lancar, yaitu pada kas, setara kas, atau piutang. Topik pembahasan yang keempat yaitu penilaian pendapatan. Untuk menyusun sebuah laporan keuangan, dibutuhkan suatu pedoman dasar penilaian untuk mengetahui berapa rupiah yang dapat diperhitungkan dan dicatat sebagai suatu transaksi, serta berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi memberikan pedoman dasar penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan berapa rupiah yang diperhitungkan dan dicatat pertama kali dalam suatu transaksi, atau berapa jumlah rupiah yang harus diletakkan pada suatu akun dalam laporan keuangan. Terdapat 4 dasar dalam penilaian pendapatan. Yang pertama yaitu biaya historis atau historical cost. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua yaitu biaya kini atau current cost. Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Yang ketiga yaitu nilai realisasi atau penyelesaian, atau diistilahkan dengan realization or settlement value, yang berarti aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara dengan aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Yang keempat yaitu nilai sekarang atau present value. Aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Topik yang selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan pendapatan menurut PSAK nomor 23. Kemampuan dari akuntansi memberi suatu informasi yang baik dapat dilihat dari kemampuannya untuk memberikan konsep pengakuan pendapatan dengan tepat, sehingga membantu pemakai dalam pengambilan keputusan.
Dari definisi pendapatan yang telah dikemukakan oleh PSAK nomor 23, dapat disimpulkan bahwa pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima perusahaan itu sendiri, di luar dari pernyataan di atas yang tidak memiliki manfaat ekonomi dalam peningkatan ekuitas bagi perusahaan dikeluarkan dari pendapatan. Saat menentukan pendapatan diakui, dapat ditinjau dari besar kemungkinannya manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke perusahaan, dapat diukur dan diprediksikan dengan normal. Yang pertama yaitu pengukuran pendapatan. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kualitas, keterukuran, dan keterandalan. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tahun 2002 memberikan ketentuan mengenai pengukuran pendapatan yang dinyatakan dalam SAK yang isinya sebagai berikut. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya, imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas, dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar di sini dimaksudkan sebagai suatu jumlah di mana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima. Barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi, bila barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama, maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Berikut ini terdapat berbagai macam dasar pengukuran pendapatan. Antara lain yang pertama cash equivalent, yaitu jumlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual baru akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk yang terjual baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi. Yang kedua yaitu nilai setara kas, jumlah rupiah kas yang diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Yang ketiga yaitu harga di bawah harga pasar. Harga pasar yang berlaku sekarang tetap, nilainya di bawah harga semula. Yang keempat yaitu harga pasar. Harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan, dan biaya penyerahan produk. Yang terakhir yaitu harga kesepakatan. Harga di mana harga yang merupakan kesepakatan dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengakuan pendapatan. Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut PSAK nomor 23, kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi. Namun dalam keadaan tertentu, perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasikan secara terpisah dari suatu transaksi tunggal, supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama, bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi secara keseluruhan. Pendapatan dari penjualan barang harus segera diakui bila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memudahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan tidak lagi mengelola atau pengendalian efektif atas barang yang telah dijual. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal. Yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut. Yang kedua, biaya yang akan terjadi atau yang terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.
Bila salah satu kriteria dari yang sudah kita bahas sebelumnya tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila perusahaan tersebut menahan risiko dari kepemilikan. Antara lain dapat berupa yang pertama, bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak menjamin bagaimana lazimnya. Yang kedua, bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan. Yang ketiga, bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan. Yang terakhir, bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak, dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan menjadi return. Pendapatan dan transaksi penjualan jasa dapat diestimasi atas tugas yang disepakati perusahaan. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Menurut standar akuntansi keuangan, penjualan jasa dapat diakui dengan metode persentase penyelesaian bila dapat memenuhi seluruh kondisi berikut. Yang pertama, jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang terakhir yaitu biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut, dan biaya tidak menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan handal juga. Suatu perusahaan dapat membuat estimasi yang handal setelah perusahaan tersebut dapat dipisah dengan kekuatan hukum berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak-pihak tersebut. Antara lain yang pertama, hak masing-masing pihak yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan kekuatan hukum yang berkenaan dengan jasa yang diberikan dan diterima pihak-pihak tersebut. Yang kedua, imbalan yang harus dipertukarkan. Dan yang ketiga, cara dan persyaratan penyelesaian. Tingkat penyelesaian suatu transaksi dapat ditentukan dengan berbagai metode, tergantung pada sifat transaksinya. Metode tersebut dapat meliputi 1. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal. Yang ketiga, pendapatan atas bunga, royalti, dan dividen ini diakui dengan menggunakan dasar tersebut. Yang keempat, bunga harus diakui atas dasar proporsi waktu yang memperhitungkan hasil efektif tersebut. Yang kelima, royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang keenam, dengan metode biaya atau cost method, dividen tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dapat diterapkan. Topik pembahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas permasalahan yang timbul dari pendapatan. Yang pertama, masalah mengenai pengukuran pendapatan. Terjadinya pembatasan data yang tersedia dan ciri-ciri tertentu dari lingkungan dapat membatasi keakuratan dan keterandalan dalam pengukuran. Pengukuran akuntansi haruslah diarahkan ke penyajian informasi yang relevan untuk penggunaan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, keterbatasan ini harus dikemukakan secara eksplisit dan dipertimbangkan dalam pengembangan prinsip serta prosedur akuntansi, karena kendala-kendala ini tidak dapat dibuang oleh lingkungan atau kurangnya alat pengukur yang memadai. Masalah yang kedua dalam pengukuran pendapatan yaitu penentuan satuan ukur untuk pendapatan secara umum dinyatakan dengan jumlah uang atau unit moneter yang menyebabkan adanya penurunan atau kenaikan daya beli umum sepanjang waktu. Penentuan ini dapat menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, adanya penurunan atau kenaikan daya beli umum sepanjang waktu. Keterbatasan pengukuran pendapatan dapat timbul karena data akuntansi disajikan berdasarkan asumsi bahwa data itu sudah relevan. Meramalkan pada masa yang akan datang pada umumnya tidak pasti, maka sulit menetapkan pengukuran yang relevan untuk tujuan ini. Namun, ketidakmampuan untuk membuat pengukuran pendapatan yang terandal dan atribut khusus yang dianggap relevan dapat juga menjadi penyebab kurangnya teknik pengukuran yang andal dan ketidakmampuan untuk menemukan prosedur pengukuran pendapatan yang menjelaskan secara layak atribut yang sedang diukur. Yang kedua yaitu
masalah-masalah yang terjadi dalam pengakuan pendapatan. Pada penjelasan sebelumnya, konsep pendapatan hingga saat ini sulit dirumuskan oleh para ahli ekonomi maupun akuntansi. Hal ini disebabkan pendapatan menyangkut prosedur tertentu, perubahan nilai tertentu, dan waktu pendapatan harus dilaporkan. Di dalam definisi pendapatan sebagai produk perusahaan dalam mengukur dan melaporkan pendapatan masih menghadapi masalah. Suatu alternatif pengakuan pendapatan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan berdasarkan kejadian kritis atau yang paling menentukan. Dengan kata lain, sebagian pendapatan diakui, kemudian jika fungsi atau kegiatan ekonomi tambahan akan terjadi kemudian. Sebaliknya, bahwa nilai tambahan oleh perusahaan seharusnya dialokasikan beberapa titik waktu. Bahkan jika pertambahan nilai oleh perusahaan dilaporkan pada satu titik saja, maka jumlah pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor ekonomi lainnya harus dilaporkan pada waktu satu titik juga. Walaupun pendapatan yang ditunjukkan oleh pertambahan nilai karena faktor-faktor lainnya sesuai pengakuan utama. Inilah konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu harga penjualan tunai akhir dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual. Salah satu kesulitan utama konsep realisasi adalah bahwa realisasi mempunyai arti berbeda-beda bagi setiap orang. Di dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Tetapi, banyak para ahli menggunakan istilah realisasi tersebut dalam arti memandangnya sebagai aturan khusus yang cocok bagi pelaporan transaksi. Sedangkan, yang lain akan memasukkan semua kenaikan nilai tanpa mempermasalahkan jenis dan sumbernya. Dari berbagai istilah dan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan yang dijelaskan oleh para ahli dan pakar akuntansi, terlihat dengan jelas bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan di antara para ahli berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan. Hal ini mungkin saja disebabkan karena perbedaan geografis dan keadaan, serta praktek-praktek yang akan dihadapi di masing-masing daerah atau negara. Untuk itu, penting bagi perusahaan dalam melakukan konsep pengakuan pendapatan memilih salah satu dengan menggunakan konsep pengakuan pendapatan dan diharapkan diterapkan secara konsisten dalam perusahaan tersebut. Tak lupa pula, perusahaan harus menerapkan konsep pengakuan pendapatan yang paling sesuai dengan perusahaan tersebut dan yang paling sesuai dengan geografis dan keadaan lingkungan sekitar perusahaan tersebut. Sekian pembahasan saya mengenai perkembangan pendapatan dan permasalahan yang timbul dari pendapatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.